Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Firmanto Gultom dari kelas 04 SMJE 002, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Pamulang. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang outsourcing. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, outsourcing. Apa itu outsourcing? Outsourcing itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya alih daya. Secara bahasa, outsourcing itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah out, yang artinya keluar, dan source, yang artinya sumber. Outsourcing itu mempunyai kata lain, atau bisa disebut juga dengan contracting out. Pengertiannya adalah, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis. Jadi secara singkat dapat diartikan outsourcing adalah pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke hubungan kerja. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini hubungan kerjanya ada tiga pihak yang berkesinambungan dalam dunia outsourcing ini. Yang pertama itu ada perusahaan penyedia atau pengirim tenaga kerja, pihak outsourcingnya. Lalu ada perusahaan pengguna, yaitu perusahaan yang memberikan lowongan memberikan pekerjaan tersebut, dan ada tenaga kerjanya pastinya ya. Nah, pada hubungan segitiga tersebut kita dapat mengidentifikasikan adanya tiga hubungan, yaitu hubungan kerja antara penyedia pihak outsourcing dengan pengguna, dengan perusahaan yang menggunakan jasa outsourcingnya, dan juga hubungan kerja antara pengguna, perusahaan penggunanya, dengan sang pekerjanya, dan juga hubungan antara penyedia pihak outsourcing dan juga pekerjanya. Tuh, kita ke slide berikutnya. Ya, di sini dijelaskan outsourcing itu jenisnya ada pemborongan dan penyedia jasa pekerja, yaitu diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan pemborongan diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012. Serta di sini ada penyedia jasa pekerja PJP diatur dalam pasal 66 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenaker Nomor 19 Tahun 2012. Dan yang terakhir di sini ada Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUP. Itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada perjanjian. Perjanjian dalam outsourcing. Pastinya antara kerjasama suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu pasti ada perjanjian ya, baik secara lisan maupun tulisan. Sama halnya di sini juga ada bentuk perjanjiannya, ada perjanjian secara lisan dan tertulis. Nah, di sini perjanjian secara lisan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, membolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dengan syarat pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang berisi nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Besarnya upah ini diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang kedua itu perjanjian kerja tertulis. Ini perjanjian ini harus memuat tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah yang diterima, dan berbagai hak serta kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak. Di sini kita masuk jenis-jenis perjanjian kerja. Di sini ada perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan perjanjian kerja dengan perusahaan pemborong pekerjaan. Ke slide berikutnya. Oke, kita kali ini masuk ke dasar hukum outsourcing. Dasar hukum. Berdasarkan hukum ketenagakerjaan,
istilah outsourcing sebenarnya bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Jadi di sini Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Nomor 13 Tahun 2003 itu membolehkan perusahaan itu memberikan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain dengan syarat itu adanya perjanjian secara lisan dan tulisan. Yang pasti harus ada syaratnya itu perjanjian secara tertulis pastinya sebagai bukti yang sah. Kita masuk ke dasar hukum. Di sini ada pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi di sini intinya dasar hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003, karena di sini di undang-undang tersebut sudah mencakup tentang ketenagakerjaan. Jadi dasarnya itu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini, dan khususnya di pasal 64, 65 dan 66 itu membahas tentang outsourcing. Lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU 9 2011, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 PUU 12 tahun 2014 dan seterusnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu ada perbedaan jasa pemborong pekerjaan dengan penyedia jasa pekerjanya. Ya, di sini jelas ya, karena pemborong secara ringkas aja, pemborong pekerjaan itu perusahaan yang sedang membutuhkan jasa karyawan. Makanya dia meminta atau bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa atau perusahaan outsourcing. Nah, perusahaan penyedia jasa ini adalah perusahaan outsourcingnya, gitu loh. Di sini dijelaskan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, yaitu penyedianya ya, outsourcingnya, disediakan sejumlah sumber daya manusia untuk suatu pekerjaan tertentu yang harga atau nilainya berdasarkan gaji pekerja itu sendiri yang ditambah dengan komisi atau fee dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Nah, di sini penyedia jasanya dia menyediakan sumber daya manusia, yang kemudian sumber daya manusia ini kemudian nanti akan dikirimkan ke perusahaan pemborong, perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan atau pekerja untuk di perusahaan dia itu. Di sini ada yang kedua, hasil dinilai dari komisi atau fee didapat pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Yang ketiga, dilakukan dengan perintah langsung dari user atau perusahaan. Jadi jasa pekerjanya itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh user atau perusahaan yang dia bekerja gitu, bukan di outsourcing. Walaupun dia di bawah naungan outsourcingnya, tapi dia harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan tempat dia bekerja sekarang, yaitu di perusahaan pemborongnya. Gitu. Yang keempat itu bekerja langsung di tempat user, dan kualifikasi pekerja ditentukan oleh user. Pastinya pekerjanya walaupun dari outsourcing, lamarnya di outsourcing gitu, tapi dia tetap bekerjanya di perusahaan usernya, di perusahaan pemborongnya, dan dia kriterianya juga pasti ditentukan oleh usernya, oleh perusahaan pemborongnya gitu. Nah, sekarang kita ke perusahaan jasa pemborongnya. Itu yang diborong adalah suatu pekerjaan tertentu yang nilainya berdasarkan jenis pekerjaannya, ruang lingkup kerja, objek yang dipekerjakan, cakupan nilainya lebih luas dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Yang diperhitungkan adalah suatu jenis pekerjaan, misalnya pemborong mendirikan suatu gedung, yang dinilai adalah material untuk membangun gedung tersebut, sumber daya manusia yang mengerjakan, berapa lama waktu penyediaan, dan sebagainya.
Nah, di sini ada yang kedua, hasil bukan komisi yang didapat pekerja, melainkan sisa hasil proyek yang diborongkan itu. Selanjutnya dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja. Pekerjanya langsung dikendalikan oleh perusahaan pemborong. Jadi di sini perusahaan pemborongnya atau usernya di sini dia yang mengambil kendali atau ya dia yang punya aturan, harus diikuti aturannya oleh si pekerjanya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pemborong dan penyedia jasa. Pemborongan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penerima pekerjaan melalui perjanjian pemborongan. Dan penyedia jasanya menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penerima pekerjaan untuk menempatkan pekerjanya melalui perjanjian penyedia jasa pekerja. Kita ke slide berikutnya. Ada perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dan perjanjian penyedia jasa pekerja adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja yang membuat hak dan kewajiban para pihak. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini pemborong biasanya pekerjaannya itu terpisah dari pekerjaan utama. Ada dengan perintah langsung atau tidak langsung, kemudian kegiatan penunjang secara keseluruhan, kemudian tidak menghambat proses produksi secara langsung. Dan penyedia jasa pekerja, penempatan pekerjanya itu perjanjian penyediaan jasa pekerja, kegiatan penunjangnya ditempatkannya biasanya di seperti cleaning service, catering, security, jasa penunjang di perminyakan dan pertambangan, angkutan bagi pekerja, dan lain-lainnya. Kita ke slide berikutnya. Sini kita masuk ke kelebihan sistem outsourcing. Nah, berikut ini ada beberapa kelebihan dari sistem outsourcing bagi perusahaan. Yang pertama, kelebihannya itu mengurangi beban rekrutmen pastinya ya, mengurangi beban rekrutmen karyawan. Yang kedua, ada menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. Karena setahu saya, setiap pekerja atau tenaga tenaga pekerja yang suatu perusahaan ambil dari outsourcing itu biasanya sudah dilakukan tes dulu oleh pihak outsourcingnya gitu ya, sudah diberikan pelatihan dulu oleh pihak outsourcingnya sehingga begitu masuk ke dalam perusahaan penerima kerja, si pekerja tersebut itu sudah bisa bekerja gitu loh, sudah tinggal mengikuti aturan atau rules yang ada di perusahaan pemberi pekerja tersebut gitu. Jadi perusahaan pemberi pekerja ini tidak perlu repot-repot harus memberikan pelatihan lagi atau mengeluarkan biaya untuk rekrutmen, karena sang pekerja ini sudah diseleksi, sudah dites, sudah diseleksi dan diberikan pelatihan oleh perusahaan outsourcing tersebut. Yang ketiga, ada karyawan bisa lebih fokus mengurus kegiatan utama bisnisnya. Kita ke slide berikutnya. Nah, selain ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Kekurangan sistem outsourcing itu apa aja sih? Nah, di sini ada 6 kekurangannya yang saya cantumkan. Yang pertama, informasi perusahaan rentan bocor. Yang kedua, ada kontrak pekerja outsourcing relatif singkat. Ya, kurang lebih biasanya ya. Karena saya juga dulu pernah berada di outsourcing, itu setahu saya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun juga ada. Itu tergantung dari perusahaan outsourcingnya sendiri. Itu relatif singkat ya, kalau 3 bulan, 6 bulan aja. Yang ketiga, ada ketergantungan pada tenaga kerja outsource pastinya. Yang keempat, kehilangan kontrol manajerial. Yang kelima, mudah kehilangan tenaga kerja ahli.
ya karena sering keluar masuk karyawan gitu ya, karena kontrak kerja yang relatif singkat, tenaga ahlinya jadi sering kehilangan gitu. Sekalinya ada yang dapat bagus, kontraknya habis gitu. Jadi sering banget kehilangan tenaga ahli yang keenam ada memiliki ketergantungan tinggi kepada penyedia jasa. Selanjutnya di sini ada manfaat outsourcing. Manfaat outsourcing itu ada biaya yang lebih rendah, lalu ada peningkatan efisiensi, ada juga kapasitas variabel, peningkatan fokus pada strategi kompetensi inti, atau fokus ke bisnisnya, yaitu ada juga akses ke keterampilan atau sumber daya, ada juga peningkatan fleksibilitas untuk memenuhi perubahan bisnis dan kondisi komersial. Ada juga mempercepat waktu ke pasar, serta menurunkan investasi berkelanjutan di infrastruktur internal, akses ke inovasi, kekayaan intelektual, dan kepemimpinan pemikiran. Kemudian ada yang terakhir, ada kemungkinan arus kas masuk akibat pengalihan aset ke penyedia baru. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis outsourcing. Jenis-jenis outsourcing di sini ada professional outsourcing, ada IT outsourcing, ada manufacturing outsourcing, dan project outsourcing. Selanjutnya ada contoh outsourcing. Contohnya itu di sini ada beberapa yang saya cantumkan, yaitu petugas kebersihan, petugas keamanan, seperti security di KRL. Di KRL setahu saya juga itu outsourcing security-nya ya. Ada sebagian ada yang outsourcing. Gitu. Ada juga penyedia jasa, penyedia makanan atau catering, ada petugas call center atau customer service. Ini banyak sekali customer service atau call center. Ini dia banyak sekali menggunakan outsourcing ini sebagai pilihan bagi perusahaan yang pemborong tersebut. Lalu ada kurir, ada pengemudi, ada pekerja manufaktur lepas atau buruh harian, ada petugas manajemen fasilitas juga. Kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke kesimpulannya. Di sini saya dapat disimpulkan bahwa outsourcing adalah pemanfaatan sumber tenaga kerja atau pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui penyedia atau pengerah tenaga kerja. Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain atau outsourcing tersebut diatur dalam pasal 64, pasal 65 terdiri dari 9 ayat, serta pasal 66 terdiri dari 4 ayat. Pasal-pasal tentang outsourcing adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan arahan outsourcing sebagai berikut, yaitu jenis outsourcing, persyaratan formal outsourcing, persyaratan perusahaan penyedia jasa, dan jaminan kesejahteraan karyawan di perusahaan penyedia jasa. Nah, terdapat dua bentuk perjanjian kerja, yaitu perjanjian secara lisan dan tulisan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu, dan pengusaha bermaksud mempekerjakan karyawan untuk waktu tertentu, itu PKWT. Dan perjanjian kerja tidak boleh dibuat secara lisan. Perjanjian kerja tertulis harus jelas menyebutkan apakah perjanjian kerja tersebut termasuk perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Di sini PKWTT itu pegawai tetap. Jadi antara PKWT dan PKWTT itu harus ada perjanjian tertulisnya ya, bukan hanya perjanjian tidak tertulis, bukan hanya perjanjian lisan aja, tapi juga harus ada bukti yang sah, bukti yang kuat, yaitu berupa perjanjian tertulis, yaitu ya untuk membedakan mana karyawan pegawai tetap PKWTT dengan pekerja karyawan untuk waktu tertentu aja PKWT aja. Baik, mungkin
cukup sekian pembahasan materi tentang outsourcing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dijadikan referensi untuk pembelajaran selanjutnya. Saya Bagus Yunanto Gultom, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.